Pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utamanya hari ini. Razia kendaraan di Jalan Mandala Merauke membuat sejumlah pengendara panik. Puluhan umat Hindu Merauke merayakan Hari Raya Galungan dengan hikmat dan khusyuk. Polisi musnahkan 14 kg ganja yang disita dari warga Papua Nugini. Operasi Zebra di Merauke memasuki hari kedua. Satlantas fokus pada hunting system di sepanjang Jalan Mandala. Sasarannya pengendara yang melanggar aturan lalu lintas, seperti tidak menggunakan helm, tidak memiliki plat nomor kendaraan maupun pengendara di bawah umur. Di tengah razia, seorang bocah tampak panik. Ia berusaha kabur dengan memacu sepeda motor secara zigzag di tengah keramaian. Petugas akhirnya berhasil menghentikan aksi nekat bocah tersebut. Kegiatan-kegiatan ini kami lakukan untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Merauke yang 3 bulan akhir ini cukup meningkat. Sehingga kami terus menekan angka kecelakaan itu dengan melaksanakan kegiatan rahasia atau melaksanakan kegiatan sweeping seperti yang kami lakukan dengan cara kami hunting untuk melihat pelanggaran yang kasat mata seperti TNKB yang sudah mati atau plat-plat yang kami curigai terlibat dengan satu tindak pidana. Seluruh pelanggar yang terjaring termasuk bocah nekat dibawa ke kantor Satlantas Polres Merauke untuk menjalani proses hukum. Operasi Zebra berlangsung secara serentak di seluruh Indonesia selama 14 hari. Operasi ini bertujuan untuk menertibkan sekaligus mengedukasi pengendara untuk mematuhi peraturan lalu lintas. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Operasi Zebra Kartens di Kabupaten Sarmi, Papua berhasil menjaring puluhan kendaraan bermotor. Satuan Lalu Lintas Polres Sarmi bersama Subdenpon Lanal serta Samsat Sarmi mencegat pengendara di ruas jalan di depan kantor Samsat Sarmi. Dalam razia itu, petugas menyita puluhan kendaraan bermotor yang melanggar peraturan lalu lintas. Sebagian besar pengendara tidak membawa STNK dan tidak memiliki SIM, serta menggunakan kendaraan yang tidak sesuai standar. Namun, petugas tidak menilang pengendaranya, mereka hanya diimbau tidak melakukan pelanggaran. Teguran itu untuk menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas demi keselamatan bersama. Tepat giat operasi Zebra Kartens yang kedua kita laksanakan di Jalan Siamor, tepatnya di kantor Samsat. Kami mengimbau kepada warga masyarakat Kota Sarmi agar tertib berlalu lintas. Operasi ini akan tetap berlanjutkan dari tanggal 17 November sampai tanggal 30 November 2025. Usai mendapat teguran, kendaraan yang dibawa ke kantor polisi dikembalikan ke pemilik. Namun pemilik wajib menunjukkan surat kelengkapan kendaraan. Operasi Zebra Kartens berlangsung selama 14 hari bertujuan untuk menciptakan keamanan, ketertiban, dan keselamatan dalam berlalu lintas di jalan raya. Petugas mengimbau agar masyarakat memanfaatkan sisa waktu operasi Zebra Kartens ini untuk segera melengkapi dokumen dan kelengkapan berkendara. Arthur dan Rian Tonai melaporkan dari Sarmi, Papua. Kasus pembunuhan anak perempuan tunarungu bernama Kiki kini sudah memasuki minggu keempat, namun hingga kini pelakunya masih buron. Polisi sejauh ini sudah mengumpulkan barang bukti dan meminta keterangan saksi, namun sepertinya belum cukup dan masih butuh waktu untuk mengungkap kasus ini.
Saat ini polisi bekerja secara maraton dengan mengirim 62 sampel barang bukti ke Puslap 4 Polri di Jakarta. Namun sampel yang dikirim ternyata masih kurang, sehingga polisi kembali mengirim lagi 8 sampel tambahan. Adik Kiki ya namanya. Jadi perkembangan sampai sejauh ini, kemarin sudah kita sampaikan juga bahwasanya kita sudah mengirim 62 sampel ke lapor. Namun menurut kami dalam hal itu masih kurang, makanya kemarin kita ada mengirimkan lagi sampel sekitar 8, jadi total ada 70 sampel yang kita kirim ke lapor. Julia Rizky Ramadiana tewas tidak jauh dari rumahnya di Jalan Ternate, Merauke, sebulan yang lalu. Pelaku diduga masuk ke rumah korban untuk mencuri. Namun melihat Julia tidur bersama adiknya, pelaku menculik korban dan membawanya kabur. Masyarakat Merauke mengecam perbuatan keji pelaku dan menuntut polisi segera menangkap dan mengadilinya. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Mendekati bulan Desember, suasana pasar di Timika, Papua Tengah mulai dihiasi dengan berbagai pernak-pernik Natal. Pedagang mulai menata lapak dengan pohon Natal, lampu hias, hingga berbagai aksesoris dekoratif lainnya. Harga dan jenis yang ditawarkan pun bervariasi, mulai dari pohon Natal ukuran kecil, seharga kisaran Rp300.000 hingga ukuran besar yang dibanderol sekitar Rp2 juta. Menurut Khalifah, salah satu pedagang, dirinya sudah mulai menjual pernak-pernik Natal sejak awal bulan November. Meskipun pembeli belum ramai, tapi setiap hari sudah ada warga yang mulai mencari hiasan Natal untuk persiapan menyambut hari besar tersebut. Ya tergantung rezeki, kadang dapat, kadang tidak satu hari. Kan masih belum, nanti bulan 12 baru. Natal ada yang dari 300 sampai 2 juta lebih. Yang 2 juta lebih itu ukuran berapa meter? Yang 8 feet. Dari 35 sampai 75. Kalau yang bola lampu ada yang 50, 80, dan 100. Kalau lampu selang 500, yang 20 meter. Ada yang 300, yang 20 meter. Pendapatan untuk per hari? Per hari. Kadang 500, kadang 1 juta. Khalifah menambahkan sebagian besar barang dagangannya didatangkan dari Pulau Jawa. Ia berharap memasuki awal bulan Desember nanti, penjualan pernak-pernik Natal akan semakin meningkat. Igobat Momolin dan Rian Tonai melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR BPN) Nusron Wahid menyerahkan sertifikat tanah elektronik untuk sejumlah rumah ibadah di Kota Jayapura, Papua pada hari Rabu. Penyerahan sertifikat elektronik di Gereja GKI Kasih Dok 9 Atas. Menteri ATR BPN Nusron Wahid meminta seluruh jajaran BPN melayani urusan pertanahan dengan hati, bukan dengan transaksi. Ia menolak keras adanya praktik penyimpangan dalam pelayanan publik. Urusi tanah ini, layani masyarakat ini dengan hati, jangan dengan transaksi. Tidak boleh ada tikus-tikus, apalagi menjadi bagian dari tikus. Tidak boleh. Jadi disampaikan oleh Pak Pendeta, saya tabik, saya amini, dan itu moga-moga menjadi pencerminan dan menjadi pemikiran kita dan akan kita implementasikan sebaik-baiknya. Kami bertekad selama kepemimpinannya Pak Presiden Prabowo ini, semua tempat ibadah, masjid, gereja, wihara, semuanya akan kami sertifikasi semua. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Lipius Biniluk mengapresiasi Kementerian ATR BPN yang fokus mensertifikasi seluruh rumah ibadah di Indonesia. Memberikan anugerah untuk kita jaga. Oleh karena itu, Kementerian Pertanahan bersama tim kerja di seluruh Indonesia kerja dengan hati-hati. Ya, jangan ada permainan di sini di sana untuk keluarkan sertifikat. Ada tikus-tikus ya. Biasa tikus-tikus banyak, Pak. Bikin sertifikat ini itu segala macam, nah itu yang perlu diberantas. Mungkin perlu berikan satu ruang kami menjadi pengawas, tokoh agama menjadi pengawas. Mungkin Pak Menteri coba pikir, ini saya pikiran begini. Itu sangat mengucap syukur kepada Tuhan bahwa kami secara resmi terdaftar di
negara dengan pemberian sertifikat tentu mendorong kami untuk lebih berkontribusi bagi negara tetapi juga bagi Tuhan. Pemerintah saat ini berkomitmen menuntaskan sertifikasi seluruh rumah ibadah di Indonesia, termasuk di Papua. Hingga kini, dari hampir 1 juta tempat ibadah di Indonesia, baru sekitar 38% yang memiliki sertifikat tanah. Kementerian ATR BPN menargetkan dalam waktu maksimal 2 tahun, seluruh tempat ibadah di Papua telah memiliki sertifikat tanah. Penyerahan sertifikat tanah elektronik ini bagian dari komitmen pemerintah untuk memberikan kepastian hukum atas aset keagamaan, sekaligus menjaga keharmonisan antar umat beragama di tanah Papua. Arthur dan Riantonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. PT Pelni Cabang Jayapura, Papua mempersiapkan 9 kapal penumpang untuk mengantisipasi lonjakan penumpang saat arus mudik Natal dan Tahun Baru. Kapal penumpang terdiri dari 6 kapal Pelni, yakni KM Sinabung, KM Gunung Dempo, KM Ciremai, KM Labobar, KM Dobon Solo, dan KM Dorolonda. Serta 3 kapal perintis, yakni kapal Sabuk Nusantara 81, Sabuk Nusantara 58, dan Sabuk Nusantara 100. Ke-9 kapal penumpang tersebut melayani rute paling diminati wilayah intra Papua, yakni Biak Numfor, Nabire, Serui, dan Manokwari, sedangkan untuk luar Papua, Bitung, dan Ambon. Selain itu, kapal perintis untuk melayani rute wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar di bumi Cendrawasih. Faizal Damrin, pelaksana tugas Kepala PT Pelni Cabang Jayapura, memperkirakan lonjakan penumpang terjadi pada 19 Desember dengan perkiraan jumlah penumpang 23.000 orang. Dari segi sarana prasarana, kita udah mempersiapkan sejauh mungkin. Jadi tambah lagi, kita sekarang sudah ada Pelni Mobile. Jadi di Pelni Mobile bukan cuma kita bisa membeli tiket di situ jauh hari. Jadi penumpang untuk menghindari antrian yang panjang pada saat di terminal, nanti penumpang bisa melakukan boarding secara mandiri, check-in mandiri. Jadi check-in mandiri, boarding mandiri itu bisa dilaksanakan 12 jam sebelum kapal berangkat sampai 30 menit kapal berangkat. Tim Inspektur KSOP sudah melakukan pemeriksaan terhadap seluruh armada kapal sehingga layak beroperasi. KSOP sudah melakukan uji petik pemeriksaan terhadap kelayakan dari kapal-kapal ini. Ya, jadi sebelum melaksanakan Nataru, kapal-kapal ini kita periksa dulu, kita uji petik dulu. Nah, ini bertahap, sudah 2 kapal yang kita coba periksa, 7888 Cantika, 78 dengan Cantika, 88 itu Jerman Brahma, dan sebagian dalam schedule untuk pemeriksaan. Nah, diharapkan sebelum masuk bulan Desember sudah selesai uji petiknya. Para penumpang dan pengguna transportasi laut diimbau agar membeli tiket jauh-jauh hari agar dapat mengatur jadwal keberangkatan dengan baik sehingga tidak terjadi penumpukan penumpang di pelabuhan. Hendra dan Riantonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Sejak pagi puluhan umat Hindu di Merauke sudah berangkat dari rumah menuju pura untuk mengikuti ibadah Hari Raya Galungan. Mereka datang dengan menggunakan pakaian adat dan membawa sarana persembahyangan. Perayaan Galungan merupakan hari suci bagi umat Hindu yang dirayakan setiap 210 hari sekali menurut penanggalan Hindu. Menurut Made, makna yang terkandung dalam perayaan Hari Raya Galungan adalah bentuk kemenangan Dharma melawan Adharma atau kemenangan kebaikan melawan keburukan. Merayakan yang namanya Hari Raya Galungan. Ya. Jadi Hari Raya Galungan ini mengikuti kalender Bali. Jadi diperingati setiap 6 bulan, ya, dalam artian 210 hari. Jadi mengikuti wuku. Jadi filosofinya itu adalah kemenangan Dharma melawan Adharma atau kebaikan melawan kebatilan. Jadi kita di sini kumpul betul-betul untuk menjadikan diri kita lebih baik, ya, apa yang menjadi ajaran Dharma. Ia menegaskan momen ini juga menjadi pengingat bagi umat untuk terus menciptakan kebaikan dan menjalani hidup dalam kesejahteraan. Muhammad Ridwan dan Riantonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua menetapkan kuota haji reguler untuk tahun 2026 sebanyak 933 jamaah. Jumlah ini turun dari tahun sebelumnya yang mencapai 1.076 jamaah.
Kepala Bidang Haji dan Binmas Islam Kanwil Kemenak Papua, Musa Narwawan, menjelaskan kuota tersebut terdiri dari 878 jamaah haji reguler, 47 jamaah lansia, 3 orang dari kelompok bimbingan ibadah haji, serta 5 petugas haji daerah. Turunnya jumlah kuota disebabkan penerapan sistem pembagian baru yang mengacu pada daftar tunggu, serta jumlah penduduk muslim di masing-masing daerah. Jadi tahun ini sesuai dengan rumus ini, maka waiting list di seluruh provinsi itu menunggunya 26 tahun. 26 tahun. Dari Sabang sampai Merauke itu 26 tahun. Kita di Papua tahun ini mendapat 933. Nah, ini untuk memberikan keadilan ke calon jemaah haji yang lain. Contohnya, si A mendaftar di tahun 2011 atau 2012, dia berangkat dengan si B yang mendaftar di 2015. Itu kan tidak adil. Itu bedanya berapa tahun. Nah, justru itu dipakailah rumus ini untuk memberikan keadilan tadi. Jadi siapa yang cepat mendaftar, itulah yang akan berangkat duluan. Untuk rumus yang sekarang kita pakai. Musa Narwawan menambahkan biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 ditetapkan sebesar 54 juta rupiah. Angka ini turun 2 juta rupiah dari tahun sebelumnya. Pihaknya juga mengimbau para calon jamaah untuk menjaga kesehatan dan kondisi fisik sejak dini agar pelaksanaan ibadah di Tanah Suci dapat berjalan maksimal. Hendra dan Rian Tonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Menjelang perayaan Natal, Tahun Baru, dan masa libur panjang, SPBU di Kabupaten Merauke mulai meningkatkan kesiapan operasional. Ketersediaan bahan bakar minyak dan kesiapan petugas menjadi fokus utama dalam upaya memberikan layanan maksimal. Pengelola SPBU Ahmad Yani Alberto mengatakan pihaknya secara rutin melakukan penambahan persiapan setiap tahun, terutama mendekati momen besar seperti Natal dan Tahun Baru. Pasokan BBM dari Pertamina selalu dikoordinasikan, termasuk adanya penambahan stok untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakat. Kesiapan dari SPBU ya paling tidak mungkin ada penambahan kuota untuk menjelang hari raya. Biasanya berapa penambahannya itu Pak Albert? Nah, kalau untuk sekarang kita belum tahu, nanti pasti ada rencananya untuk ke depannya untuk persiapan untuk hari raya. Nah, kalau kita lihat dari situasinya, kalau macam untuk orang mudik atau kendaraan yang untuk mudik ramai, berarti ada penambahan mungkin yang dari 10 mungkin jadi 20. 20 ya. Nah, kalau untuk penambahan waktu selama ini ya kita belum pastikan, kita sesuaikan dengan waktu yang seperti biasa kita jual. Petugas di SPBU juga telah dipersiapkan agar siaga memberikan layanan, khususnya pada jam-jam padat dan hari-hari puncak libur Natal. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Direktorat Polairut Polda Papua gencar memberantas peredaran narkoba. Polda Papua memusnahkan barang bukti ganja seberat 14 kg lebih di dermaga Polairut Polda Papua. Pemusnahan barang bukti ini juga disaksikan 6 orang tersangka pemilik barang terlarang tersebut. Pemusnahan ini dilaksanakan sesuai amanat undang-undang tentang narkotika. Tujuannya untuk memastikan barang bukti benar-benar musnah dan tidak disalahgunakan. Telah melaksanakan pemusnahan barang bukti narkotika jenis ganja seberat 14,7 kg milik 6 tersangka yang telah diproses hukum dengan menghadirkan jaksa penuntut umum dan penasihat hukum dari para tersangka. Tentunya maksud dari kegiatan tersebut, pemusnahan dilakukan sebagai bentuk komitmen kepolisian daerah Papua untuk memberantas peredaran narkotika di wilayah Polda Papua dan sekaligus sebagai upaya sehingga barang bukti tidak disalahgunakan. Seluruh barang bukti ganja tersebut dibakar dan disaksikan perwakilan jaksa serta penasihat hukum tersangka. Setelah seluruh proses pemusnahan selesai, ke-6 tersangka langsung digiring ke sel tahanan Polda Papua untuk menjalani proses hukum di pengadilan. Arthur dan Rian Tonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua.
Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pada pagi hari ini. Saya Graciela Taime, mewakili kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.